Bagaimana nih? Apakah kalian sudah mempraktekkan apa yang kita pelajari minggu lalu? Yaitu tentang menolong orang lain, atau kita memperhatikan, kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau dengan teman-teman sekelas kita. Sudah belum kita melakukan itu? Kalau belum, teruslah melakukan itu ya. Terus kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Nah teman-teman, kalau kita minggu lalu belajar untuk menolong dan peduli kepada orang lain, hari ini kita mau belajar tentang katakan, bagaimana aku bisa membantu kamu? Bagaimana saya akan membantu kamu? Nah, kalau minggu lalu kita berbicara tentang kita yang menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, dan hari ini kita mau belajar bagaimana seandainya jika kita yang membutuhkan pertolongan. Hari ini kita mau belajar tentang Bartimeus, begitu ya. Kita akan belajar banyak hal dari Bartimeus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mampukan mereka untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya. Nah teman-teman, kita sudah melihat ya bagaimana kisah Bartimeus, dan kita juga banyak sekali belajar dari Bartimeus. Bartimeus yang memiliki iman di dalam Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita melihat dan berkaca dari Bartimeus,
Demikian halnya dengan setiap kita. Ketika kita ini membutuhkan pertolongan dan ketika ada orang yang menolong kita, sama seperti Tuhan Yesus tadi berkata, apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Nah, itu adalah sebuah pertolongan yang sangat berharga. Jadi, ketika kita membutuhkan pertolongan dan ada orang yang menolong kita, jangan kita berpikir aji mumpung. Aji mumpung itu apa? Mumpung ada yang menolong aku, mumpung dia orangnya mampu, mumpung dia orangnya kaya, maka aku akan memanfaatkan dia. Contoh, ketika kita ini membutuhkan banyak hal, kemudian teman kita tahu, oh kamu membutuhkan seragam ya, kamu membutuhkan buku ya, oke aku mau bantu. Tetapi ketika kalian tahu gitu ya, wah mumpung aku ada, aku butuh sepatu, aku butuh makanan enak, atau aku butuh uang juga untuk belikan makanan A, B, C, dan D. Artinya kita memanfaatkan orang itu. Nah teman-teman, kita belajar dari Bartimeus gitu ya. Bartimeus ketika dia tidak bisa apa-apa, dia buta, dia tidak punya apa-apa dan dia harus mengemis di pinggir jalan begitu ya. Apa yang dia lakukan? Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan ketika Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu kehendaki untuk aku tolong? Seperti yang dikatakan tadi, bahwa Bartimeus tidak minta kekayaan, tidak minta kuasa, walaupun dia mungkin bisa meminta kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkuasa gitu ya. Tetapi dia tidak minta itu, dia tidak minta teman, dia tidak minta harta, dia tidak minta kekuasaan. Yang dia minta hanya satu, yaitu apa? Ya, kesembuhan matanya. Teman-teman, ketika dia sudah ditolong Tuhan, dia disembuhkan matanya, dia tidak menjadi orang yang arogan, dia tidak menjadi orang yang sombong, juga dia tidak memanfaatkan kebaikan Tuhan Yesus terus-menerus. Tetapi yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan telah menolong dia. Biarlah setiap kita juga belajar ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain ya. Biarlah kita tidak terlalu memanfaatkan pertolongan itu, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Demikian halnya ketika kita juga minta pertolongan kepada Tuhan. Kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan dengan apa yang kita butuhkan. Seperti halnya Bartimeus. Dan jangan lupa, ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah dibantu, maka kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang menolong kita, khususnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ketika kita berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, marilah kita juga mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan terlebih lagi, kita melakukan hal yang baik sama seperti mereka melakukan kepada kita. Kita juga melakukannya kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Demikian halnya ketika kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah memimpin akan setiap kehidupan kita. Berlakulah sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan telah menolong dan menyertai kami. Untuk kami boleh belajar bagaimana kami tidak memanfaatkan orang-orang yang menolong kami, tetapi bagaimana kami menghargai mereka yang menolong kami dengan terus mendoakan mereka, dengan terus memperhatikan mereka, dan juga kami juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar setiap anak-anak-Mu yang masih muda ini Tuhan, untuk mereka selalu peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan juga untuk mereka selalu bersyukur kepada Tuhan di segala musim kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.